Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Pratiwi dari semester 2A dengan NPM 7420121004. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 membahas mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya, penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan penerbitan undang-undang baru. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 tentang penodaan agama. Kedua, dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana. Karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Contohnya pada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang ketiga, dekriminalisasi, yaitu suatu proses perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, perbuatan tersebut menjadi dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat, adanya depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat dipidana, kemudian ancaman pidana masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima, mitigering. Mitigering yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenai sanksi hukum yang berat dan diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pembaharuan KUHP. Di dalam metode pembaharuan KUHP, yang pertama ada evolusi. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal di dalam KUHP. Yang kedua, kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Yang ketiga, global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Dan pembahasan yang terakhir yaitu periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan juga pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.